Negara anggota PBB tolak sanksi Israel terhadap negara Palestina. Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menolak sanksi yang diberlakukan Israel terhadap otoritas Palestina atas upaya Palestina untuk mencari pandangan dari Mahkamah Internasional tentang pendudukan Israel selama puluhan tahun. Pada 6 Januari 2023, Israel mengumumkan paket sanksi terhadap otoritas Palestina termasuk pemotongan jutaan dolar dari pendapatan pajaknya, menghentikan kegiatan konstruksi di tepi barat, dan mencabut kartu izin perjalanan VIP beberapa pejabat pemerintah. Kami nolak penghukuman sebagai tindakan atas permintaan untuk mendapatkan pandangan dari Mahkamah Internasional lebih luas lagi sebagai tanggapan terhadap resolusi Majelis Umum, kata negara PBB. Sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, kami menegaskan kembali dukungan kami yang tidak tergoyahkan untuk Mahkamah Internasional dan hukum internasional sebagai landasan tantangan internasional kita, serta komitmen kami terhadap multilateralisme, kata mereka dalam pernyataan bersama. Mereka menyatakan keprihatinan yang mendalam mengenai keputusan pemerintah Israel untuk memberlakukan tindakan hukuman terhadap rakyat, kepemimpinan, dan masyarakat sipil Palestina menyusul permintaan Majelis Umum PBB tentang pandangan dari ICJ. Pada 31 Desember 2022, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi meminta pandangan ICJ tentang konsekuensi hukum dari pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina. Penandatanganan pernyataan tersebut termasuk Aljazair dalam kapasitasnya sebagai Ketua KTT Arab dan anggota Troika Arab, Argentina, Belgia, Brasil, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Pakistan sebagai Ketua Organisasi Kerjasama Islam. Perwakilan Amerika Serikat berencana mendamprat Israel di rapat darurat Dewan Keamanan PBB terkait Menteri Keamanan Nasional Kabinet Benyamin Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, yang menyelonong ke komplek Masjid Al-Aqsa. Rapat DKPBB bakal berlangsung sore waktu setempat di markas PBB New York. Sebelumnya, Ben-Gvir memaksa mendatangi komplek Masjid Al-Aqsa waktu setempat. Tindakan Ben-Gvir tersebut dinilai sembrono dan beresiko memicu konflik karena komplek Masjid Al-Aqsa sesuai kesepakatan internasional merupakan tempat suci bagi umat Muslim. Secara keseluruhan, wilayah yang juga dikenal sebagai Temple Mount merupakan tempat suci bagi umat Islam dan Yahudi. Meski demikian, Masjid Al-Aqsa dalam komplek tersebut masih menjadi tempat peribadatan umat Islam. Warga Yahudi tidak diperbolehkan memasuki masjid itu untuk melakukan peribadatan. Ulah Ben-Gvir tersebut pun memicu protes bagi sejumlah negara, terutama negara-negara mayoritas Muslim dari Uni Emirat Arab hingga Indonesia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga dilaporkan sempat menghubungi Netanyahu untuk memperingatkan tindakan sembrono Ben-Gvir bisa memicu eskalasi konflik. China dan UEA bahkan secara resmi meminta rapat darurat DKPBB untuk membahas masalah yang memanas di komplek Masjid Al-Aqsa. Amerika Serikat yang notabene sekutu kuat Israel pun berencana menegur keras Israel di rapat DKPBB atas aksi Ben-Gvir di Masjid Al-Aqsa. Kami menegaskan sikap untuk menjaga status quo demi penghormatan terhadap situs suci di Yerusalem. Aksi sepihak yang bertolak belakang atas status quo tentu tidak dapat diterima. Demikian pernyataan juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price seperti dikutip dari Jerusalem Post, yang menegaskan bahwa pemerintah Biden berencana menyuarakan pandangan tersebut untuk mengingatkan Israel di DKPBB.
Kami siap menegaskan kembali pandangan kami kepada kolega di Dewan Keamanan, ujar Peres. Sebelumnya, Netanyahu membela tindakan menterinya mendatangi wilayah yang diklaim masih kedaulatan Israel serta tidak melanggar status quo, sebab Ben-Gvir hanya mendatangi Masjid Al-Aqsa dan tidak beribadah di sana. Netanyahu pun bersikeras tetap pada sikapnya untuk kepentingan Israel ketimbang pandangan dunia internasional. Daripada tunduk dan mengikuti dikte komunitas internasional, kami dengan bangga akan bertahan pada kepentingan negara Israel dan tanah Israel, kata Netanyahu. Tanpa banyak basa-basi dan koar-koar, Hizbullah dikabarkan telah berhasil menjebak dan menangkap agen rahasia Israel yang berkeliaran di Lebanon, Iran hingga Turki. Dengan pengintaian dan operasi yang panjang, pasukan Hizbullah dengan bantuan Iran berhasil meringkus ratusan agen rahasia yang dikirim Israel ke berbagai negara untuk mencuri data rahasia. Tidak main-main, hukuman pun langsung dijatuhkan bagi para gerombolan agen rahasia terlatih milik Zionis ini. Penangkapan ratusan agen rahasia Israel bikin gempar negara Zionis. Kepanikan tidak terbendung karena ratusan kaki tangannya akan segera mendapatkan hukuman yang tidak main-main. Di sisi lain, penangkapan tersebut membuat pasukan PBB semakin waspada karena mengetahui bahwa Israel tidak rela meninggalkan negara-negara itu begitu saja. Perlengkapan yang disita dari para mata-mata Israel menunjukkan teknologi mata-mata sangat canggih. Sebuah laporan menyebutkan bahwa harga dari lemari es yang mampu mengirimkan gambar dari Lebanon dan Suriah diperkirakan senilai $100.000 Amerika Serikat dan USB flashnya senilai $70.000 Amerika Serikat. Menurut laporan pers, pihak keamanan Lebanon telah mampu menguraikan sandi yang sulit milik mata-mata, membongkar teknik dan ciri mata-mata Israel. Polisi Lebanon memamerkan sejumlah perlengkapan spionase yang dipergunakan oleh jaringan mata-mata Israel di negara tersebut, termasuk sebuah pendingin air yang dilengkapi dengan alat pemetaan. Alat tersebut dipergunakan untuk mengidentifikasi ratusan target di wilayah Lebanon sebelum dan sesudah 2006. Beberapa di antaranya langsung diledakkan pada tahun itu juga, kata seorang petugas keamanan. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa seluruh target, termasuk gedung, jembatan, posko militer, telah diledakkan dalam perang. Para agen tersebut mempergunakan perlengkapan mata-mata untuk mengirimkan informasi melalui satelit dan internet. Salah satu perlengkapan bersandi yang ditunjukkan kepada wartawan dibuat di bagian dalam lemari. Selain pendingin air, perlengkapan lainnya termasuk sebuah dompet wanita berbahan kulit dan gantungan kunci yang memiliki tempat rahasia untuk menyembunyikan kaset rekaman berukuran kecil. Sebuah radio dan surat identifikasi adalah palsu. Mata-mata Yahudi menggunakan benda sehari-hari yang tampaknya tidak berbahaya untuk berkomunikasi dengan Israel melalui pesan bersandi khusus.